Shalom anak-anakku semuanya, bersama saya Pak Guru Hasrat. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen untuk SD kelas 3. Kita masuk di dalam pelajaran yang ke-9. Dengan judul pelajaran hari ini, berbeda tetapi tetap satu. Namun sebelumnya, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami pada hari ini. Kami serahkan hidup kami mau belajar. Tuhan tolong kami, Roh Kudus menolong supaya kami memahami, mengerti maksud Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada dua perikop yang menjadi bacaan kita hari ini, yaitu dari Mazmur pasal yang 133 dan nanti kemudian dalam perjanjian baru 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nanti kita akan baca di dalam bagian yang kedua perjanjian baru. Siswa-siswa kami semuanya, pernahkah kalian perhatikan di dalam lambang negara kita, yaitu burung Garuda, dan di bawah kakinya itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, kira-kira konsepsinya seperti itu. Biarpun kita berbeda dari berbagai budaya, berbagai suku bangsa, berbagai agama, berbagai warna kulit, berbagai perbedaan yang lain, terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari berbagai bahasa, namun kita tetap satu di dalam satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita melihat begitu banyak ragam budaya, bahasa, atau apapun. Kita terdiri dari berbagai pulau dengan adat istiadat yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda, dialek yang berbeda, bahasa yang tidak sama. Semuanya beragam. Namun satu hal yang kita perlu tahu, apa itu? Bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Kita tetap satu di dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan suku bangsa. Dia mengasihi kita yang dari Sumatera. Dia mengasihi kita yang dari Jawa, dari Papua, dari pulau-pulau yang lain, dari Kalimantan, NTT, Bali, NTB. Semua dikasihi secara sama rata oleh Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan kita bersama, mengapa Tuhan menciptakan ras manusia secara berbeda-beda? Mengapa ada orang dengan bahasa ini? Mengapa ada orang dengan bahasa itu? Mengapa ada orang dengan warna kulit yang putih? Mengapa ada orang dengan warna kulit yang tidak putih? Mengapa ada rambut keriting? Mengapa ada rambut lurus? Semua itu menimbulkan pertanyaan, kenapa Tuhan membeda-bedakan? Menciptakan dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan memiliki tujuan yang indah di dalam penciptaan itu. Tuhan menciptakan suku ini, Tuhan menciptakan suku yang lain berbeda. Maksud Tuhan apa? Supaya kita mengerti betapa Tuhan dahsyat, betapa Tuhan berkuasa, dan betapa Tuhan memiliki rencana yang indah. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi juga? Supaya kita bisa saling mengisi, supaya bisa saling menolong. Ada kekurangan yang satu, diisi oleh yang satu. Kalau yang satu kekurangan dalam satu hal, diisi, ditolong oleh yang lain.
Itu maksud Tuhan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kita kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika tadi. Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan kita dari berbagai suku sehingga kita menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Satu bangsa, satu persamaan di dalam hukum, satu pemerintahan. Dan semuanya itu kita berada di bawah kasih Tuhan. Amin. Baik, sekarang kita masuk di dalam apa kata Alkitab tadi, persaudaraan yang rukun di dalam Mazmur pasal yang ke-133. Ya, di situ kita melihat firman Tuhan mengatakan betapa indahnya kalau terjadi kerukunan, kalau terjadi toleransi di antara semua orang yang berbeda-beda suku bahkan agamanya. Jadi Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan menginginkan kita hidup secara bersama-sama dengan damai, hidup rukun bersama. Apa kata firman Tuhan yang barusan kita baca tadi? Dikatakan di sini ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi baik dan indah kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kehidupan kerukunan itu adalah baik dan indah. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, melalui kerukunan itu Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Jadi Tuhan memberkati kita kalau kita hidup berdamai dengan tetangga, dengan masyarakat. Kalau kita hidup rukun, Tuhan memberkati kita. Melalui kerukunan itu, Tuhan berkati kita semua. Ya, di bagian akhir firman Tuhan itu dikatakan, Tuhan memerintahkan berkat-berkat untuk selama-lamanya. Luar biasa. Nah, ada lagi satu firman Tuhan. Kita akan baca di dalam perjanjian baru 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang barusan kita baca menjelaskan bahwa kita ini berbeda-beda dengan tujuan supaya bisa saling mengisi. Jadi kalau ada kekurangan yang satu, diisi oleh yang lain. Demikian kekurangan yang lain diisi oleh yang satu. Itu maksudnya supaya kita bisa saling menolong. Tadi firman Tuhan menjelaskan, kalau tubuh semuanya adalah mata, di manakah pendengaran? Jadi ada fungsi masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar firman Tuhan, mulut untuk memperkatakan firman Tuhan. Semuanya ada fungsi. Kaki untuk berjalan, tangan untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Itu semua berfungsi secara baik, dan itu supaya kita bisa saling menolong. Di sini kita sudah melihat bagaimana fungsi yang berbeda-beda itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita satu di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Baik, anak-anak, ini pelajaran kita hari ini.
Ya, kita belajar sekalipun kita berbeda, namun Tuhan mengasihi kita. Sekalipun kita berbeda, itu suatu keragaman supaya kita bisa saling menolong, supaya kita belajar saling menghargai, supaya kita bisa hidup rukun. Dengan demikian, berkat-berkat Tuhan turun atas kita semua. Tuhan memberkati kita. Di akhir sesi, anak-anak, di akhir sesi ini saya mengajak kita semua untuk berdoa mengakhiri pelajaran kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mengasihi sesama kami, untuk melihat segala perbedaan sebagai anugerah Tuhan bagi kami, bahwa Tuhan mencintai kami sekalipun kami berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau saling mengasihi, kami mau saling menghargai, kami mau hidup rukun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.